Gadis itu jelas-jelas membawa 2 porsi makanan, namun tidak memberinya sedikit pun pada pacarnya. Sebaliknya, dia memberikan salah satunya pada anak jagoan sekolah. Karena gadis itu sebenarnya adalah orang yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Gadis itu demi menyenangkan pacarnya, sampai meminjam uang dari rentenir, yang akhirnya menyebabkan orang tuanya dibunuh oleh para penagih hutang. Gadis itu berharap pacarnya bisa membantu, namun pacarnya sama sekali tidak merasa berterima kasih. Tidak hanya tidak memberikan uang sama sekali, tapi juga menghinanya di depan teman-teman sekolah. Gadis itu akhirnya sadar bahwa pacarnya yang telah dia cintai selama 10 tahun, hanya menganggapnya sebagai mesin penarik uang gratis. Dengan penuh kemarahan, gadis itu lari ke atap dan berniat bunuh diri. Tepat saat dia hampir melompat, anak jagoan sekolah tiba-tiba datang dan mencoba membujuknya. Sebelum gadis itu mati, dia akhirnya tahu perasaan anak jagoan itu padanya. Dia bersumpah jika diberi kesempatan hidup lagi, dia tidak akan mencintai orang yang salah lagi. Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terlahir kembali ke waktu ujian sekolah tinggi. Saat ujian, pacarnya diam-diam memberinya kertas contekan, mengingat kehidupan sebelumnya. Dia dulu mempercayai pacarnya dan mengakui bahwa dia mencontek, dan akhirnya menjadi bahan cemoohan sebagai pencontek. Anak jagoan yang duduk di belakang gadis itu, khawatir gadis itu akan membantu pacarnya. Lalu diam-diam mengingatkan agar dia tidak melakukan kebodohan. Namun gadis itu langsung berdiri dan melaporkan pacarnya mencontek. Namun teman-teman di sekitar mengira, gadis itu hanya cemburu karena pacarnya tidak menghiraukannya. Gadis itu untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, mengusulkan untuk beradu jawaban langsung dengan pacarnya. Namun pacarnya yang terlalu egois justru berpikir, gadis itu hanya ingin menarik perhatiannya. Karena soal yang diberikan jelas di luar materi yang diajarkan, dia pikir tidak ada yang bisa mengerjakannya. Namun detik berikutnya gadis itu dengan lancar menulis jawabannya, bahkan memberikan 2 cara pemecahan lain, yang membuat guru terkejut. Pacarnya yang tidak puas masih mencoba berkilah, namun tanpa sengaja jawaban yang disembunyikan di tubuhnya jatuh, dan kebohongannya terbongkar di depan banyak orang. Sebelum pergi, pacarnya dengan kasar mengancam gadis itu, akan membuatnya menyesal. Kemudian gadis itu kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan 1000 bintang keberuntungan yang dia buat sendiri untuk pacarnya, lalu dengan tegas menghancurkannya. Momen ini disaksikan oleh anak jagoan yang baru saja kembali ke kelas. Dia mengira gadis itu sedang dalam keadaan emosional, namun tidak lama kemudian, gadis itu langsung menyadari dia sedang memperhatikannya. Segera membawa buku catatannya ke depan anak jagoan itu, menawarkan untuk mengajarinya. Namun dia malah diejek oleh teman-teman anak jagoan itu. Anak jagoan itu jadi sangat cemas. Setelah mengusir temannya, dia dengan bingung bertanya pada gadis itu, kenapa tiba-tiba ingin mengajarnya. Gadis itu dengan serius menjawab bahwa mulai sekarang, dia hanya akan baik kepada anak jagoan itu, dan berjanji untuk berkompetisi bersama dalam lomba sekolah setengah bulan lagi. Waktu berlalu dan lomba semakin dekat. Anak jagoan itu menyiapkan pena khusus, berencana memberikannya kepada gadis itu setelah lomba selesai. Namun gadis itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Anak jagoan itu segera menyembunyikan penanya, lalu memberikannya formulir pendaftaran lomba. Namun tiba-tiba pacarnya muncul dan merebut formulir itu, mengatakan kepada gadis itu bahwa jika dia menyerah pada lomba, maka dia akan memaafkan semua perbuatannya. Gadis itu mengingat kembali kehidupan sebelumnya, saat pacarnya mengurungnya di kamar mandi agar dia tidak bisa ikut lomba, memutuskan untuk tidak bertengkar dengan pacarnya kali ini, dan berpura-pura setuju untuk mundur dari lomba. Dia bahkan merobek formulir itu di depan pacarnya dan teman-temannya. Namun setelah itu dia diam-diam pergi ke guru dan mendaftarkan diri lagi. Hari lomba akhirnya tiba. Gadis itu dengan gembira bergegas ke tempat lomba. Namun di jalan dia ditemui oleh Ani. Ani yang khawatir gadis itu akan merebut kehormatan dari dirinya, meminta ayahnya untuk menabrak gadis itu dengan mobil. Hari pengumuman hasil